Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wahid di Review Ustadz. Dan Ustadz yang akan kita review kali ini adalah Ustadz IR ya. Sengaja saya tidak cantumkan fotonya dan bahkan saya tidak sebutkan nama lengkapnya kecuali inisialnya saja karena ini berhubungan dengan privacy. Makanya saya hanya sebutkan inisialnya saja. IR. Ini inisial yang pendek. Kalau inisial yang panjangnya itu IDRUSRO MLI, tapi MLI-nya di sini bukan Majelis Lucu Indonesia ya, bukan. Meskipun beliau Ahmad sangat lucu, NO-nya itu ada garisnya. Kalau NO yang biasa itu kan ada tali yang melengkung, ini enggak, lurus saja, melengseng, breset, lurus saja, masuk tabrak aja, apa-apa ditabrak. Sebelum saya mulai video ini, sebenarnya sudah saya mulai sih. Maksud saya sebelum saya masuk ke pembahasan, saya mau kasih disclaimer dulu sebelum nanti ada komentar-komentar yang template banget. Jadi di sini yang akan saya fokuskan adalah komentar Ustadz IR terhadap guru kami Profesor Dr. Quraish Shihab. Nah, karena komentar itu berada di YouTube sehingga nanti netizen bisa untuk tidak berkomentar, kenapa nggak langsung tabayun saja, kenapa harus di YouTube, kenapa nggak datangi saja rumahnya. Nah ini Ustadz IR mengomentari beliau juga di YouTube, juga tidak bertabayun, juga tidak mendatangi rumah beliau. Dan sebenarnya untuk menanggapi sesuatu ya nggak harus terus mendatangi orangnya kan. Yang kedua, saya tidak akan tampilkan video yang saya komentari ini, baik seluruhnya maupun sebagian. Kalau saya tampilkan seluruhnya kepanjangan. Kalau saya tampilkan cuplikannya, saya tampilkan sebagian, nanti dibilang, wah ceramahnya dipotong-potong. Jadi mending sekalian nggak usah saya tampilkan. Silakan dicari sendiri, ini masih cukup baru ya, tahun 2022. Meskipun ya itu saja yang dibicarakan. Saya juga tidak akan memberikan linknya, silakan dicari sendiri. Dan selain tidak menampilkan videonya, tidak mencantumkan linknya, saya juga tidak mentranskrip apa yang ada di isi video itu. Saya hanya buat poin-poin saja dan itu pun saya tidak tunjukkan di layar. Saya baca dari sini saja karena agak males ngeditnya. Yang pertama tentang tafsir Al-Misbah. Pengennya, Ustadz IR ini pengennya orang-orang itu nggak ada yang menganggap kalau Pak Quraish itu pakar tafsir. Meskipun beliau sudah menulis tafsir 15 jilid, tafsir Al-Misbah, ada lagi tafsir Al-Lubab 4 jilid. Jangan sampai pokoknya orang menganggap kalau Pak Quraish itu pakar tafsir. Meskipun mungkin beliau juga nggak pernah baca, kecuali sedikit yang langsung menyimpulkan. Ya alasannya aneh juga gitu. Misalnya yang pertama alasannya adalah tafsir Al-Misbah itu sumbernya dari 3 kitab. Kitab Al-Manar ya, punyanya Rasyid Ridho. Yang di situ Ustadz IR bilang bahwa kalau Rasyid Ridho salah ya Pak Quraish salah. Karena Pak Quraish taklid. Padahal Pak Quraish itu pernah nulis buku, satu buku judulnya Rasionalitas Al-Quran, dan itu isinya ngeritik tafsir Al-Manar. Isinya ngeritik tafsir Al-Manar. Jadi Pak Quraish bukan taklid tapi objektif, mengutip pendapat siapapun yang beliau anggap benar atau tidak dianggap benar lalu dikomentari. Dan bukan hanya tafsir Al-Manar, terus At-Tahrir wa Tanwir dan Nazmud Duror yang seperti yang disampaikan oleh Ustadz IR tersebut, banyak yang menjadi rujukan tertulisnya tafsir Al-Misbah itu banyak. Dan untungnya Pak Idrus nggak tahu, maksud saya Ustadz IR ini nggak tahu kalau rujukan tafsir Al-Misbah itu ada juga tafsir Al-Mizan punyanya Tobak-Tobai, itu Syiah. Nah, Pak siapa tadi, Ustadz IR ini kan seneng banget tuh nembak Pak Quraish dengan isu Syiah, itu kan seneng banget. Untung nggak tahu kalau tafsir Al-Misbah itu juga ngerujuknya ada yang dari tafsir Al-Mizan punyanya Tobak-Tobai. Ada lagi tafsir Al-Kasyaf punyanya Zamakhsyari, itu Mu'tazilah. Jadi Pak Quraish bukan taklid atau asal nyomot, enggak.
Pak Quraisy itu objektif, yang benar ya dikatakan benar, yang salah ya dikatakan salah. Dari manapun sumber-sumber referensi yang digunakan untuk menulis tafsir Al-Misbah itu macam-macam dari berbagai madhab, baik madhab fikih maupun madhab teologi. Kemudian Ustadz IR mengatakan bahwa Pak Quraisy itu bukan pakar tafsir karena isi tafsirnya itu cuma comot-comot. Orang yang terbiasa membaca tulisan-tulisan ilmiah akan tahu apa bedanya mencomot dengan mengutip. Kalau nggak pernah membaca tulisan-tulisan ilmiah, nggak usah tulisan-tulisan ilmiah lah yang relevan aja sama santri. Kitab-kitab turos atau kitab-kitab tafsir atau kitab-kitab fikih sekalipun, itu nggak akan terlepas dari kutipan. Nggak akan terlepas dari kutipan. Oke, kita berbicara dalam hal tafsir. Kitab tafsir, semua kitab tafsir yang bukan di generasi-generasi awal, bukan yang di generasi-generasi pertama, itu pasti mengutip kitab-kitab tafsir atau mengutip mufasir-mufasir sebelumnya. Pasti itu. Baik ditunjukkan rujukannya maupun enggak. Tentu saja bukan sekedar hanya untuk di-clipping atau dikompilasi, tetapi menjadi kajian baru. Pengkaji dan demikian pula peneliti itu nggak bisa dan memang nggak boleh melepas diri dari kajian-kajian sebelumnya. Atau kita mundur saja, mundur banget, mundur ke generasi awal penafsiran. Tafsir At-Tabari, tafsir yang pertama. Tafsir At-Tabari itu isinya kutipan. Ya meskipun kutipan riwayat, tapi kan kutipan. Riwayat-riwayat yang disampaikan oleh At-Tabari itu enggak karangannya sendiri, enggak, itu kutipan. Ya meskipun ada pendapat beliau sendiri ada, tapi lebih banyak kutipannya. Artinya apa? Kutipan itu juga karya. Kutipan itu juga penafsiran. Kutipan itu juga pendirian. Kutipan itu juga pendapat. Atau gini, yang nggak ada komentarnya sama sekali. Kita ngomongin misalnya kitab yang kecil saja, Arba'in Nawawi. Apa kamu berani bilang kalau An-Nawawi itu bukan pakar hadis? Karena 40 hadis itu atau 42 hadis itu semuanya kutipan, nggak ada itu hadis yang buatannya sendiri, nggak ada. Ya kali maksudnya hadis ngarang sendiri. Terus beliau juga bilang bahwa dibanding yang nggak tahu sama sekali, ya pakar. Jadi Pak Quraisy itu dibanding sama yang nggak tahu sama sekali itu ya pakar. Ya itu ada benarnya. Maksudnya yang nggak tahu sama sekali ya beliau itu mungkin. Terus kalau dibanding-bandingkan dengan penafsir-penafsir terdahulu ya. Jadi beliau kan juga mengatakan itu. Jadi jangan disamakan dengan penafsir-penafsir terdahulu. Ya nggak harus kita samakan juga. Siapa pula yang menyamakan. Tapi kalau membandingkan ya saya rasa nggak masalah. Tapi ini akan menjadi kajian yang cukup kompleks ya terkait periode-periode penafsiran dan juga karakteristik dalam setiap periode itu. Selain itu, setiap tafsir juga memiliki karakternya masing-masing. Nah, karakter Al-Misbah yang membedakan Al-Misbah salah satunya yang membedakan Al-Misbah dengan tafsir-tafsir berbahasa Arab atau tafsir-tafsir di generasi klasik misalnya. Ya nuansa keindonesiaannya. Selain bahasanya ya, bukan hanya bahasa Indonesianya, enggak, nuansa keindonesiaannya. Itu yang enggak ada di tafsir-tafsir yang lain. Kemudian beliau bilang bahwa Pak Quraisy itu bukan pakar tafsir karena bikin tafsirnya pakai tim. Terus masalahnya apa gitu kalau nulis tafsir pakai tim itu masalahnya apa? Syekh Sa'rawi itu enggak nulis tafsirnya sendiri. Ada guru saya Syekh Abdul Ghaffar, Allah yarham, itu nulis tafsir di kertas, ya pakai pulpen, terus nyuruh orang untuk mengetikkan, pakai tim nggak masalah. Pak Quraisy itu juga pakai tim, pakai. Jadi beliau nulis, terus tim-timnya disuruh untuk mengoreksi. Dan saya rasa setiap penulis punya itu untuk mereview tulisannya atau sebagai pembaca pertama untuk mengoreksi ada kejanggalan enggak atau ada masukan enggak. Kayaknya Ustadz IR juga penulis, beliau menulis buku
Atau mungkin beliau memang nggak menerima koreksian atau masukan dari orang lain, ya mungkin. Sebenarnya penggunaan kata mungkin itu ya nggak boleh ya, karena itu menjerumus ke fitnah. Tapi saya ini cuma niru beliau saja ya. Nanti akan ada pembahasan tentang mungkin. Dan selain itu Pak Kures juga butuh editor, butuh penyunting. Misalnya untuk mengoreksi apakah ada typo dan segala macam, atau tentang ejaan bahasa Indonesia atau kalimat-kalimatnya, karena bahasa Indonesia Pak Kures itu ke Arab-Araban. Yo, karena memang konsumsi kitab-kitab yang beliau baca sehari-hari yo berbahasa Arab, sehingga bahasa Indonesianya ya perlu diperbaiki untuk konsumsi publik, sehingga diperlukan adanya editor. Itu yang dimaksud dengan tim. Terus masalahnya apa? Berikutnya Ustadz IR mengatakan bahwa keluarga Pak Kures tidak berpegangan pada syariat. Saya tidak tahu apa yang beliau maksud dengan syariat sampai beliau menyebutkan kata jilbab. Oke, jadi istrinya Pak Kures itu berjilbab. Mbak Najela, putrinya Pak Kures, itu juga berjilbab. Tapi kemudian beliau berkata, anaknya masuk TV nggak pakai jilbab. Oh, maksudnya Najwa Shihab. Kok bilangnya keluarga? Kok bilangnya keluarga? Oke, saya tidak ingin membahas terlalu jauh atau terlalu mendetail persoalan jilbab ini. Takutnya malah jadi masalah baru. Katakanlah jilbab itu wajib, rambut itu aurat. Terus katakanlah seperti itu. Tapi mengatakan seperti itu tetap saja penyempitan makna syariat. Penyempitan makna syariat. Dikiranya syariat cuma pakai jilbab toh. Katakanlah jilbab wajib ya. Tapi kalau mengatakan itu terus tidak berpegangan pada syariat, terus bagaimana dengan sholatnya? Sebelum sholat ada wudhu, itu berpegangan pada apa? Ya. Sholatnya berpegangan pada apa? Ya kecuali ada tiang. Zakatnya berpegangan pada apa? Puasanya berpegangan pada apa? Kalau bukan pada syariat, terus pada apa? Jadi menurut saya itu aneh banget itu pendapat seperti itu. Tidak berpegangan pada syariat, tapi yang dimaksudkan syariat hanya satu itu. Itu sama kayak ada orang naik mobil, tangannya awe-awe gini. Awe-awe di luar gitu. Terus dia bilang, wah dia tidak naik mobil. Alasannya apa? Tangannya di luar. Berikutnya ini adalah isu yang sudah cukup usang, tuduhan yang sudah ada sejak zaman sebelum Masehi sampai tahun 2022 ini. Dan kok ya nggak bosan-bosan gitu. Saya nggak tahu harus bagaimana lagi menjelaskan ini. Sebenarnya saya sudah pernah menjelaskan ini di video saya yang lain, tapi ini yang paling aneh karena tuduhan bahwa Pak Kures itu condong ke Syiah, atau bahkan ada yang bilang Pak Kures Syiah, hanya karena akhirnya Pak Kures nulis buku judulnya Sunnah Syiah Bergandengan Tangan, terus Pak Kures dituduh Syiah. Ini sama anehnya dengan dulu Kiai Ali Mustafa Yaakob bikin buku judulnya Titik Temu Wahabi NO, terus beliau dituduh Wahabi. Maksud saya, kenapa Sunnah Syiah kok nggak diambil sunnahnya gitu? Kenapa kok diambil Syiahnya? Kenapa Wahabi NO kok diambil Wahabinya gitu? Bukankah lebih enak kalau kita ambil yang sisi positif menurut kita gitu? Wah, Pak Kures nulis buku Sunnah Syiah. Wah, Pak Kures Sunni. Kenapa nggak gitu? Titik Temu Wahabi NO. Wah, Kiai Ali Mustafa Yaakob NO. Kenapa nggak gitu? Kenapa kok kita pilih yang menurut kita negatif itu, kenapa gitu? Nah, buku Sunnah Syiah Bergandengan Tangan ini dikritik sama anak-anak Sidogiri. Sebagaimana juga yang dikatakan oleh Ustadz IR dalam video tersebut. Terus bangga banget gitu. Saya lupa judul bukunya, dan kayaknya Ustadz IR juga salah menyebutkan judul buku itu. Itu bangga banget. Mungkin beliau nggak tahu bahwa Pak Kures juga sudah menanggapi hal ini. Sebenarnya nggak menanggapi sih, hanya kalau bahasanya Pak Kures itu tegur sapa sama anak muda itu bahasa halusnya, yang maknanya adalah terlambat lahir. Kita itu susah banget diajak bergandengan tangan, itu susah banget. Kalau orang nggak mau bergandengan tangan karena virus corona, ya itu nggak masalah. Dan masih ada hand sanitizer,
sehingga bisa gandengan lagi, atau ada vaksin nanti bisa gandengan lagi. Orang kalau nggak mau bergandengan tangan karena virus jomblo belum dihalalkan, masih ada KUA, masih ada harapan untuk bisa berpegangan tangan atau bahkan berpegangan yang lain, masih bisa. Tapi kalau nggak mau bergandengan tangan karena tangannya buntung, ini bukan darjat ya, bukan darjat. Dari tadi kita kan nggak bahas tangan secara fisik kan, bergandengan tangan di sini maksudnya adalah tangan buntung, maksudnya adalah buntung dari toleransi, buntung dari kasih. Ya nggak ada harapan lagi untuk bergandengan tangan. Terus yang terakhir, kata Ustadz IR, kenapa Pak Quraisy kok condong ke Syiah? Kata beliau, mungkin dikasih fulus. Mungkin adalah kata yang aman, karena dengan mungkin itu berarti kita tidak menuduh, kita tidak menfitnah, tetapi sangat menjerumus banget ke fitnah. Dan sebelum kata mungkin ini, dengan mengatakan Pak Quraisy condong ke Syiah, itu sudah fitnah. Ditambah lagi dengan yang menjurus banget, menjerumus banget, alasan yang wow, kenapa banyak sekali orang-orang yang berpikiran bahwa orang lain melakukan sesuatu selalu karena uang. Setahu saya, orang yang suka curiga bahwa orang lain berbohong itu karena dia sendiri suka berbohong. Dan mungkin